Halo, salam Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Indonesia Jaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya lewat video pembelajaran ini dan video perkenalan diri saya yang uh, saya maksudkan untuk keperluan sertifikasi dosen yang masuk dalam Serdos Smart, Simple, Modern, More Innovative, Accountable, Responsif, dan Transparent. Nah, saya ingin memperkenalkan diri saya. Sebelumnya, nama saya adalah Dr. Genesius Eden Manopo, SKM MKes, nomor induk dosen nasional saya 0019018602. Saya merupakan dosen program studi ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Sebagaimana yang data yang terdaftar di dalam PDDikti bahwa saya adalah dosen di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado dan saya ada dalam jabatan fungsional lektor dengan pendidikan terakhir S3 dan merupakan dosen pegawai negeri tetap dan dinyatakan aktif dalam PDDikti. Sebagai seorang dosen yang ditempatkan di Universitas Negeri Manado, saya harus tunduk di bawah visi Universitas Negeri Manado, di mana mimpi para pimpinan Universitas Negeri Manado untuk membawa Unima unggul, inovatif berdasarkan Mapalus, di mana Mapalus ini adalah modern management, academic excellence, professionalism and competence, acceleration of innovation, leadership, togetherness, welfare, University of Research, strong integrity, dengan misi yang kami emban untuk mencapai visi ini, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan iptek dan pemecahan masalah pembangunan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi, kemudian mewujudkan tata kelola universitas yang baik, university good governance, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir, memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di bawah visi itu, kami di program studi ilmu kesehatan masyarakat juga memiliki visi yang digabungkan dengan keinginan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat yang mengharapkan agar semua lulusan dari program studi ilmu kesehatan masyarakat, yaitu sarjana kesehatan masyarakat, memiliki kompetensi miracle, yaitu mampu menjadi seorang manajer, inovator, kemudian menjadi researcher dan atau peneliti, apprenticer, komunitarian berbasis pada komunitas, menjadi leader, pemimpin, dan sekaligus edukator dalam kesehatan masyarakat. Nah, visi dari program studi ilmu kesehatan masyarakat diambil dari visi universitas dan visi AIPTKMI. Nah, di sini terjadilah kolaborasi, kemudian membentuk sebuah visi menjadi program studi yang diperhitungkan dalam penyediaan tenaga kesehatan masyarakat yang berkarakter, inovatif, bermutu, dan berdaya saing lokal maupun global. Misi dari program studi pertama, mengadakan pendidikan pengajaran dengan mengandalkan kegiatan pengajaran yang profesional, ramah, memenuhi kebutuhan mahasiswa, transparan, dan mandiri dengan berorientasi pada kebutuhan nyata di masyarakat. Kemudian riset. Misi riset ini adalah menyelenggarakan riset kesehatan masyarakat yang berkualitas dan dipublikasikan untuk kepentingan umum dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan
kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan masyarakat yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian ada kemitraan dan kerjasama, yaitu menjalin dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah, swasta, profesi, organisasi lokal, nasional, regional, dan internasional dalam membangun keberlanjutan proses pendidikan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh program studi. Dari visi ini kemudian digabungkan dengan peraturan Rektor Universitas Negeri Manado nomor 5 UN 41 PS 2021 tentang pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, maka didapatkanlah capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu kesehatan masyarakat UNIMA yang yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, akademi, kerjasama, disiplin, menghargai orang lain, dan semangat kejuangan, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menguasai konsep teoritis secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dan implementasinya dalam bidang kesehatan masyarakat, dan memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkannya. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan surveillance kesehatan masyarakat dan sesuai dengan kompetensi kesehatan masyarakat yang didapatkan. Pembelajaran Capaian pembelajaran selanjutnya yaitu mampu merancang, menyusun laporan surveillance berbasis data atau studi literatur menurut tata cara penulisan ilmiah yang berlaku, serta mencegah tindakan plagiasi. Kemudian mampu menganalisa unsur penting dalam data surveillance kesehatan masyarakat, dan kemudian memiliki kemampuan dalam merencanakan program kesehatan, khususnya surveillance kesehatan masyarakat, mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen sains secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat, baik masyarakat akademik maupun masyarakat luas. Kemudian mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mempublikasikan informasi hasil pengolahan data surveillance kesehatan masyarakat secara ilmiah kepada masyarakat. Nah, selanjutnya dari sini saya akan berusaha mendeskripsikan, menjelaskan mengenai mata kuliah yang menjadi pokok bagi saya untuk mengajar, ya. Jadi mata kuliah yang saya ampu itu adalah mata kuliah dasar surveillance kesehatan masyarakat dengan kode 6432758 dengan kelompok keahlian dosen epidemiologi kesehatan masyarakat dengan bobot SKS teori 2 dan tidak ada praktek dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini berisi tentang kajian tentang pengenalan surveillance epidemiologi, perencanaan dan pelaksanaan surveillance, evaluasi dan penilaian sistem surveillance, aplikasi surveillance Kesmas, serta surveillance saat kejadian luar biasa dengan metode pembelajaran berupa contextual instruction, discovery-based learning, problem-based learning, dan directed learning. Tim teaching dalam mata kuliah ini adalah saya sendiri, Yonisius Eden Manopo SKM MKes, dibantu oleh dua teman saya, yaitu Dr. Ilham Salam SKM MKes dan Richard Palilingan SKM MR. Nah, kemampuan yang diharapkan oleh program studi sebagai pelaksana dan kami sebagai pengampu mata kuliah untuk anak-anak yang menjadi peserta didik kami, yaitu mahasiswa, yaitu mampu untuk menganalisis, menguasai, dan mempraktikkan apa yang sudah diberikan, terutama masalah-masalah surveillance kesehatan masyarakat. Kemudian menguasai konsep teori, menguasai dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan apalagi ketika mereka selesai dari pendidikan ini, mereka menjadi sarjana kesehatan masyarakat, mereka bisa menjadi tenaga surveillance yang andal, yang juga menguasai program,
mampu untuk merencanakan, melaksanakan program surveillance kesehatan masyarakat, berkarakter, jadi berkarakter Pancasilais, memiliki integritas, berpikir logis, dan inovatif dalam pelaksanaan program, mampu melakukan diseminasi, melaporkan secara ilmiah, dan memberikan publikasi yang jujur kepada masyarakat, serta kemampuan bertanggung jawab, mulai dari mengambil keputusan dan menerima semua konsekuensi dari keputusan yang diambil. Itu yang menjadi kemampuan yang diharapkan oleh kami sebagai pendidik kepada mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini. Nah, capaian mata kuliah yang diharapkan di sini yaitu menguasai konsep dasar, kontrak perkuliahan, konsep dasar uh, surveillance kesehatan masyarakat, bagaimana manajemennya, proses sistem perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi, kemudian pilar-pilar kesehatan masyarakat, di sana ada surveillance epidemiologi, pendidikan kesehatan ilmu perilaku, keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, gizi kesehatan masyarakat, dan termasuk di dalamnya adalah bencana. Kemudian penyakit menular, di mana ada surveillance zoonosis yang diakibatkan oleh hewan, penularan diakibatkan oleh hewan, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, kemudian wabah, dan surveillance penyakit tidak menular. Bagaimana pelaksanaannya, pencegahan penyakit tidak menular dan penanggulangan penyakit tidak menular melalui surveillance ini, dan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu yang dilakukan di dalam surveillance kesehatan masyarakat. Nah, materi yang akan didapatkan dalam mata kuliah ini yaitu pertama sejarah dan pengertian surveillance epidemiologi dan surveillance desmas. Kemudian tujuan dan sasaran surveillance kesehatan masyarakat. Bagaimana proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis data survei, kemudian menginterpretasikannya, mendiseminasikannya, melaporkannya, kemudian bagaimana prinsip kesederhanaan dan fleksibilitas data surveillance epidemiologi, kemudian akseptabilitas, penerimaan, dan sensitivitas data surveillance epidemiologi, NPP, representatif, dan ketepatan waktu dalam memberikan laporan, pedoman surveillance untuk penyakit terkait masalah perilaku gizi, masalah keselamatan, kesehatan kerja, dan kesehatan lingkungan, pedoman surveillance saat terjadi bencana, kemudian surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveillance penyakit zoonosis seperti DBD, pneumonia, hepatitis, dan antraks, kemudian yang paling baru yaitu COVID-19, strategi pelaksanaan sistem surveillance penyakit tidak menular, sistem pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan materi yang terakhir adalah perencanaan dan pelaksanaan surveillance kesehatan masyarakat di saat kejadian luar biasa. Adapun referensi yang saya gunakan adalah referensi uh, yang bisa saya dapatkan dan masih digunakan sampai sekarang. Saya sebisa mungkin mendapatkan referensi di atas tahun 2010, kemudian referensi pendukung saya usahakan untuk mendapatkan yang terbaru, hasil-hasil penelitian yang didapatkan di dalam jurnal-jurnal. Kemudian metode pembelajaran yang uh, saya lakukan dalam mata kuliah ini yaitu contextual instruction, ya, memberikan konteks kekinian surveillance, contohnya COVID-19. Jadi saya menjelaskan secara konteks kekinian, kemudian discovery based learning, mencari sumber terpercaya dan mutakhir. Saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari seluas-luasnya sumber yang benar dan mutakhir mengenai penelitian-penelitian yang terkait dengan kasus yang sedang dibahas. Kemudian problem based learning memberikan contoh masalah terutama surveillance kesehatan masyarakat, masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan, kemudian pada saat pelaporan, dan bagaimana memecahkan masalah tersebut agar didapatkan solusi ketika mereka bekerja di lapangan, tidak akan terjadi kejut budaya, tapi mereka menjadi problem solver di sana. Kemudian directed learning, di mana saya memberikan pengajaran secara langsung teori-teori yang didapatkan dari buku-buku surveillance kesehatan masyarakat. Selanjutnya, media yang digunakan dalam pembelajaran ini, saya menggunakan software Zoom untuk
kuliah online, kemudian untuk memanage ada learning management system yang dibuat oleh Unima, LMS Unima namanya, yang tergabung dengan SPADA Indonesia. Bisa dilihat di dalam, bisa mencari nama saya di dalam SPADA dan bisa dilihat course-course apa yang ada di dalamnya, termasuk dasar surveillance kesehatan masyarakat. Saya juga menggunakan aplikasi Telegram untuk mengirimkan video-video update terbaru, kemudian rekaman perkuliahan agar mahasiswa masih bisa mengakses apa yang terjadi di dalam kelas sehingga memudahkan mereka untuk mempelajarinya kembali. Jadi ini adalah media yang digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari SPADA, di mana ada course dasar surveillance kesehatan masyarakat di sana. Kemudian sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini diambil dari peraturan Rektor Universitas Negeri Manado, di mana sistem penilaian menggunakan acuan patokan. Penilaian acuan patokan PAP, nilai pencapaian mahasiswa atas tujuan dan kompetensi itu ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian penilaian hasil belajar mahasiswa mencakup penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Komponen dan bobot penilaian pembelajaran adalah tugas terstruktur diberikan bobot 1, tugas mandiri diberikan bobot 1 karena mata kuliah ini tidak ada praktikum maka dikecualikan. Kemudian ujian tengah semester diberikan bobot 2, ujian akhir diberikan bobot 3, dan karena universitas menghendaki kehadiran itu dihitung dengan bobot 1, maka saya juga menghitung kehadiran dengan bobot 1. Ya. Acuan konvensi nilai akhir di dalam huruf 3,6 sampai 4 itu A, dan yang paling bawah 0 sampai 0,99 mendapatkan nilai E. Jadi, terima kasih. Itulah deskripsi mata kuliah dan deskripsi diri saya. Dan kita akan menyaksikan bagaimana saya menjelaskan atau mengajar di kelas di dalam video. Selanjutnya, tetap bersama saya. Jangan dulu berhenti. Kita akan mengikuti video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi semua. Saat ini kita akan masuk dalam topik tentang dasar surveillance kesehatan masyarakat. Saya yakin semua yang ada di sini sudah membaca materi yang sudah saya sampaikan di dalam LMS 5. Di situ sudah saya berikan mengenai materi-materi apa yang akan kita dapatkan sepanjang pertemuan ini, dan saya harap saya tidak akan banyak lagi mengulangi apa yang sudah saya berikan di situ karena saya yakin kalian adalah mahasiswa akhir-akhir intelek yang sudah bisa mencari materi-materi sendiri, dan dalam perkuliahan ini saya juga menerapkan Merdeka Belajar. Kalian bisa mendapatkan materi sumber dari mana saja, dari video-video pengajaran yang ada di YouTube atau di media sosial yang tentunya kredibel, jadi bukan hoax ya. Berdasarkan apa yang sudah dibaca oleh kalian semua dalam materi tersebut, saya ingin mengetahui apa yang sudah Anda dapatkan. Apa definisi kesehatan masyarakat atau apa
definisi surveillance kesehatan masyarakat. Karena ini mata kuliah dasar surveillance kesehatan masyarakat. Saya ingin mengetahui sejauh mana kalian mengetahui batasan mengenai surveillance kesehatan masyarakat. Saya ingin bertanya, silakan menjawab dengan kata-kata sendiri, tidak harus sama dengan apa yang disampaikan oleh para ahli dalam teori yang sudah saya berikan. Saya ingin bertanya, kira-kira menurut Nesti, apa itu surveillance kesehatan masyarakat? Ini menurut saya surveillance itu adalah suatu kegiatan analisis yang sistematis dan berkesinambungan dalam kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data. Oke, baik sekali. Saya ingin ada lagi pendapat lain dari sebelah sini, kira-kira apa itu surveillance kesehatan masyarakat? Kalau menurut saya surveillance kesehatan masyarakat itu sebenarnya mengumpulkan data-data dan menganalisis kurang lebih seperti yang Ya. Kalau apakah kalian pernah mendengar tentang kamera surveillance? CCTV. Surveillance kesehatan masyarakat itu berfungsi sebagaimana CCTV. Jadi mengawasi secara terus-menerus apa yang diawasi, masalah kesehatan, program-program kesehatan. Di fungsi dari surveillance kesehatan masyarakat ini selain untuk menilai masalah kesehatan yang ada di masyarakat, juga memberikan penilaian terhadap program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita mau sejalan di dalam mata kuliah ini, kita harus memiliki satu batasan yang jelas. Saya mengambil batasan yang jelas dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan masyarakat. Di situ dikatakan bahwa surveillance kesehatan itu adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus. Ingat baik-baik, terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi kejadian peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi dan mengarahkan untuk apa? Untuk dibuatkan laporan surveillance yang menjadi sumber kebijakan kesehatan. Jadi itu definisi. Jadi jangan lagi kita berpikir surveillance itu seperti apa yang dikatakan oleh Min di media sosial bahwa seperti tetangga yang suka mengamati dan cerita sana sini. Sebenarnya prinsipnya sama dengan itu, tetapi yang kita amati di sini adalah apanya? Apanya? Hah? Masalah kesehatannya. Ya. Oke, kita akan bagi dalam kelompok. Selama 15 menit ke depan, saya ingin kita berusaha untuk mencari kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh surveillance kesehatan masyarakat saat ini. Jadi silakan bergabung ke dalam. Oke, dalam diskusi ini saya mengharapkan kalian mencari apa sebenarnya fungsi dari surveillance kesehatan masyarakat. Kemudian kita akan mempresentasikannya. Kita akan mempresentasikan satu kelompok kira-kira fungsi surveillance kesehatan masyarakat yang kita dapatkan dari sumber internet maupun dari sumber yang sudah saya berikan di LMS. Kita identifikasi apa sebenarnya fungsi dari surveillance kesehatan masyarakat. Kemudian sesudah 15 menit saya mengharapkan kalian untuk bisa mempresentasikan apa yang kalian dapatkan diskusikan di dalam kelompok di depan sini. Ya, jadi silakan mulai saat ini kalian berdiskusi.
ini sudah dari LMS dan pemasukannya juga melalui LMS. Jadi tugas yang pertama, tugas pribadi, yaitu mengidentifikasi fungsi seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian masalah-masalah apa yang sedang hangat terjadi sekarang ini terkait dengan surveillance kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian jurnal yang akan kita ambil itu bersumber dari jurnal-jurnal Indonesia yang mutakhir, yang menyatakan masalah-masalah dan alternatif pemecahan masalah dari surveillance kesehatan masyarakat. Diusahakan 2 tahun terakhir. Ya, contoh dari mencari referensi sudah saya jelaskan sebelumnya, dan untuk tugas kelompok ini akan dilaksanakan selama 3 pekan. Karena ini agak berat, harus pergi ke pusat kesehatan masyarakat dan dinas kesehatan. Untuk apa? Untuk melakukan wawancara kepada petugas surveillance di puskesmas, pemegang program di puskesmas, pengawas program di dinas kesehatan, mengenai apa? Mengenai masalah surveillance kesehatan masyarakat dan upaya-upaya apa yang sudah mereka lakukan selama ini untuk mencegah supaya masalah-masalah kesehatan masyarakat, surveillance kesehatan masyarakat yang dialami itu bisa diminimalisir. Nah, sampai sejauh ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bersedia hadir di tempat ini. Saya berharap kegiatan pembelajaran kita tidak berakhir di ruangan ini, tapi juga di luar sana kita menciptakan diri kita yang penasaran terhadap ilmu pengetahuan, sehingga kita berusaha mencari. Jangan lupa untuk belajar sebaik-baiknya, karena orang tua, wali kalian sudah berusaha dan berdoa bagi kalian supaya bisa memperoleh keberhasilan. Yang memperoleh beasiswa juga negara sudah berusaha untuk membiayai kalian kuliah di tempat ini. Saya harap kalian mempergunakan